Dulu itu tiap hari Jumat pasti aja ada yang jatuh dari motor, tabrakan. Selalu kecelakaan. Selalu kecelakaan tiap hari Jumat. Ada suara motor atau mobil yang kenceng. Mereka udah bilang silakan. Gitu. Dan kejadian. Dan gak masuk akal semuanya. Karena memang sebaiknya kita tidak usah tahu aja penyebab kematiannya karena apa. Karena memang pertama itu juga privacy ya. Jadi ya sudah kita biarkan saja. Yang penting kita tahu bahwa di villa tersebut memang exist ya, ada sesosok wanita, mungkin masih muda atau udah tua, parubaya ya. Kayaknya nggak disebut muda, nggak disebut tua, nggak juga, nggak terlalu tua banget. Ada nyonya-nyonya berkewarga negaraan Jepang yang dibunuh oleh satpam ya. Nah, Mang Iweng, apakah Mang Iweng itu termasuk orang indigo? Mengklaim diri Mang Iweng indigo atau enggak? Oh enggak, saya enggak menjadi orang yang indigo sih. Cuman emang Punya pengalaman banyak mungkin? Pengalaman saya lumayan juga gitu. Soalnya suka main ke sana kemari, akhirnya ya gitu. Dulunya nggak pernah menghiraukan. Maksudnya dulunya suka menghiraukan? Nggak terlalu juga sih sebenarnya. Cuman ya banyak lihat ini lihat itu, kejadian ini itu tuh nggak pernah dihiraukan gitu. Soalnya ya di daerah saya juga kan gitu saya. Dekat rumah saya itu emang tempatnya juga gitu, makanya banyak yang mau uji nyali atau nggak pernah jadi. Emang rumahnya di mana Mang Iweng? Di daerah Kopo, di dekat landasan lah. Oh, pokoknya salah satu landasannya yang di pesawat Bandung. di kota Bandung Nah, aja di gitu Bandung, ya. Di Bandung. Ya, tidak usah spesifik. Hmm. Memang banyak kejadian di sana? Banyak banget sih sebenarnya, cuman ya yang saya bisa ceritain bukan yang dirasakan orang lain gitu kan, cuman yang dirasain sama saya gitu kan. Emang jalan itu dulu sangat sepi gitu kan, kadang-kadang nggak ada yang berani orang itu lewat, cuman beberapa orang yang berani lewat ke jalan itu. Mereka untuk nyampe ke rumahnya ataupun saya harus nyampe ke rumah saya itu lebih baik muter daripada lewat jalan itu. Dulunya seperti itu karena angkernya banget gitu kan. Soalnya ya yang namanya juga tempat landasan, berarti banyak yang latihan yang gagal kan gitu. Memang banyak yang tewas di situ. Banyak sekali ketika misalkan terjun payung itu banyak sekali yang enggak terbuka si terjunnya. Oh, banyak ya. Banyak sekali. Dulu itu ya termasuk rumah saya lah yang enggak sampai orang yang terjun itu nimpa rumah masyarakat warga. Dulu itu banyak sekali tuh yang dari atas nggak mekar si parasutnya itu, udah langsung ke rumah-rumah. Ada yang selamat, ada yang enggak, tapi rata-rata yang enggak, yang namanya jatuh dari atas. Sampai saya itu yang tahu itu, yang melihat itu ya selain yang dari rumah-rumah itu, yang dia enggak terbuka, yang enggak kebuka si parasutnya, tuh sampai ke atas. Bisa dibilang bohong sih, soalnya nggak lihat gitu kan, nancep ke permukaan tanah itu, terus dia berdiri, semua keluar intinya, darah. Kalau kejadian kayak geblok gitu langsung mati atau misalkan itu udah nggak aneh bagi saya, soalnya daerah sana itu udah luar biasa. Sampai istilahnya kejadian malamnya kayak banyak Iya. gitu,
jalan dilihat ke atas nggak ada kepalanya. Bagi saya tuh bohong, kata saya tuh mungkin lagi diginiin. Ada-ada aja. Dan tapi dipikirin sempet-sempetnya. Tapi gini, udah cuek gitu kan. Kalau bau-bau bunga atau apa itu saya nggak, udah. Biarin aja lah. Biarin aja. Napsi katanya. Itu kalau boleh tahu di tahun berapa pada saat Mang Iweng menyaksikan betul-betul itu ada salah satu tentara yang parasutnya nggak kebuka dan dia langsung nancep di tanah, itu tahun berapa? 98, 99. Udah lama banget ya. Nah, soalnya sekarang mah dengan kemajuan zaman, daerah saya tuh sekarang udah ramai, udah jadi kota. Dan memang toolsnya juga yang dipakai udah pada canggih-canggih ya. Sekarang istilahnya. Dulu itu nggak tahu kenapa angin atau apa. Padahal lapangan di sini, tapi kok bisa keluar, entah ada apa gitu kan. Dan posisinya benar-benar gak ingat ekspresi mukanya gitu ya. Soalnya lama banget sih itu, dari 99-an, gak inget banget. Diriung semua orang? Iya, semua orang udah biasa juga ketika ada terjun yang nyasar, ya gitu. Orang-orang kita kan iya, mau nonton jadinya, padahal itu musibah gitu kan. Musibah ditonton gitu, penasaran mau tentu mastikan gitu. Terus ya selain itu juga kan jalan itu emang dulu itu tiap hari Jumat pasti aja ada yang jatuh dari motor, tabrakan, selalu kecelakaan tiap hari Jumat. Jadi kalau udah Jumatan itu udah pasti ada, udah pada nebak. Menurut orang lokal ya, daerah situ. Orang-orang itu pasti cilaka. Sekarang kan kedengeran. Dulu itu ini jalan, ini rumah tuh belum banyak, ada suara motor atau mobil yang kenceng, mereka udah bilang cilaka gitu. Dan kejadian, dan gak masuk akal semuanya. Bagi saya sendiri ya, gak masuk akalnya itu banyak yang selamat dari kecelakaan itu, banyak yang meninggal juga, dan yang selamat selalu nyeritain jalan ini lurus dan kejadian itu pasti dibelokkan. Kalau nggak dibelokkan di jalan yang lurus, dan sampai sekarang itu berapa kali ditambal si aspalnya, berapa kali diaspal ulang, tetap aja jalan itu berlubang. Tapi Mang Iweng percaya nggak, ini menurut warga yang bukan tinggal di daerah situ ya, katanya area tersebut tuh dikenalnya memang banyak siluman. Iya. Percaya nggak? Percaya banget. Kenapa bisa percaya? Soalnya ya banyak hal-hal mistis, sampai banyak yang mau ngeliput di situ, mau ritual di situ, mau ngadain tanya jawab masalah hal gaib, nggak pernah. Sampai 2 dunia ya yang di Trans TV nggak jadi, selalu gagal, nggak mau ada, meskipun udah ada izin, ada apa. Soalnya di dalam ada satu bekas apa sih, tempat nonton tuh, bioskop. Ada satu bioskop yang udah dipakai lama banget. Masih ada sampai sekarang? Ada. Dan nggak ada yang berani juga mau ngeliput di situ itu. Karena selalu seperti meminta korban gitu, betul? Oh, mitosnya seperti itu, dan menurut warga lokal diiyakan. Jadi otomatis di situ itu tumbal. Minta tumbal. Katanya di sana memang banyak yang suka bikin sajen dan lain-lain. Ada nggak korelasinya antara ini hanya kampung siluman aja, atau di sini banyak orang-orang yang ilmu dan mereka memang meminta tumbal, bekerja sama dengan jin? Lebih percaya yang mana? Saya tuh nggak percaya masalah itu, dan nggak tahu masalah itu nggak tahu. Cuman ya saya cuman
tahu tuh karena saya lihat dan saya rasakan aja. Untuk selebihnya saya nggak tahu. Gitu sih untuk daerah saya mah gitu. Banyak yang meninggal. Termasuk kakak saya juga dulu pagi-pagi pulang main gitu atau dari temennya jam 6 pagi jalan tuh lurus tapi dia jebret jatuh muter balik ke depan tiba-tiba ya ke depan aja nelfon sama saya kecelakaan di depan tapi nah cenah aja diharap saya ngejemput ke depan itu rumahnya gede gitu nah udah orang tujuan balik dan yang banyak yang selamat dari kecelakaan dari daerah di jalan sana. Untuk yang dibelokkan, untuk yang selamat ditanya jalan ini lurus padahal itu belokan, makanya pas belokan perasaan dia lurus jebret apa ke pagar besi atau ke tembok atau ke pohon jatuh aja udah. Kalau yang untuk jalan lurus jebret balik lagi dia, jadi perasaan pulang ke sana padahal rumahnya di mana gitu. Terus sampai yang kejadian yang sampai ngeganggu ke masyarakat semua, ada salah satu wanita yang mau nyebrang ditabrak terus padahal jalan lurus belok sedikit tapi bisa nabrak ke bawah sampai nggak ada telinganya, nggak ada matanya, nggak ada itu. Dan yang cewek itu yang meninggal itu menghantui masyarakat karena nyari-nyari organ tubuh yang hilang. Dan kejadian itu pasti bukan hanya 1-2. Iya, banyak banget, udah nggak kehitung gitu. Apalagi ada kolam renang di sana, banyak yang tenggelam atau jatuh meninggal. Ada kolam renang di situ? Ada kolam renang di ujung jalan itu ada kolam renang. Nah itu tetap ada. Dan ini tidak pernah dipublish, jarang ya? Jarang banget, soalnya nggak tahu kenapa. Jarang. Karena hanya diyakini oleh warga lokal di situ, karena memang tidak ada yang berani untuk speak up, ya. Tidak ada yang berani untuk menceritakan. Ya. Begitu. Makanya ke bawah juga ke daerah saya, ke rumah-rumah saya, ya banyak juga gitu. Kayak bayangan orang yang nggak masuk akal, selalu berlawanan arah. Maksudnya berlawan? Gini, kalau misalkan bayangan orang, lampu dari sini, bayangan ke sini. Iya. Ini enggak, lampu dari sini, tapi bayangannya ke depan. Masuk akal dong, balik tinggi, dilihat gak ada siapa-siapa. Siapa nggak ada. Itu nggak ada kejadian yang di depan rumah banget itu. Saya pas pulang malam, lampu dari sini, kok bayangannya ke sini. Saya lihat bayangan saya aja ke sana. Tapi ada nggak sosok, ini urban legend menurut warga lokal di situ yang paling terkenalnya, misalnya siapa gitu yang ada namanya, katakanlah misalnya itu ada sosok kalau kita zaman sekolah dulu Mr. Gepeng atau apa, ada nggak sih sebutan-sebutan seperti itu? Kebanyakan sih di situ sosoknya itu lebih ke banyakannya itu jalan, kadang-kadang ya yang tanpa kepala, yang cuman baju doang. Untuk kesininya paling kebanyakannya itu kunti namanya sih. Kunti. Wanita lah, sosok wanita yang emang diem di pohon itu. Dan saya itu salutnya itu dari dulu itu nggak ada yang berani nebang. 3 pohon itu. Udah lama ya? Udah lama. Nggak ada yang berani nebang pohon 3 itu, pohon pete ya. Tapi bukan pete yang bisa dimakan. Itu posisinya di pinggir jalan. Jalan kecil yang pas masuk itu ya? Enggak, jalan gede itu. Gak ada yang berani. Dan di situ itu selalu banyak kejadiannya itu di situ hantu, dan dulu itu banyak pencurian itu di situ karena sepi, menganggap sepi. Jadi bukan hanya takut sama hantunya, tapi sama manusia juga ada yang gitu. Unik gitu. Memang manusia kadang lebih menyeramkan ya daripada alam sebelah. Kadang alam sebelah cuma gitu doang, manusia bisa menikmati, menyayat-nyayat orang ya nggak sih? Yes, benar banget. Nah itu tadi sekilas perjalanan
Kang Iweng sebagai warga lokal lah di daerah Landasan itu ya, Landasan di salah satu daerah di kota Bandung. Nah sekarang ada nggak daerah yang lain yang pada saat Mang Iweng keluar dari Bandung misalnya ada kejadian gitu? Paling kejadian mah yang saya ingat ya, yang benar-benar masih ingatnya jelas ya, waktu saya main ke laut sama istri. Tahun berapa itu? Sama istri saya nikah 2008, main saya 2009-10an, baru-baru nikah, belum punya anak. Liburan tapi sama teman. Sampai sekarang juga kalau ketemu sama teman saya yang itu selalu nyeritain, baru lama ngerinya orang beli. Sampai ke waktu itu saya main sama istri, teman saya berdua, jadi 4 orang saya main. Pacar teman saya itu rumahnya di pinggir pantai yang ada di daerah Garut ya. Cuma saya tuh namanya itu pantainya tuh nggak terkenal, nggak kayak ya Santolo ataupun nggak kenal itu. Saya itu karang apa gitu, banyak karang-karang gitu di si lautnya itu. Ya udah, liburan gratis lah. Saya main ke sana sama istri, nginep semalam, paginya ayo orang ke laut main. Pergi aja berempat, pergi jalan di laut, sepi, nggak ada siapa-siapa, tapi ada anak-anak kecil 6 atau 7 orang di situ, ya, rame, bisa di ojayan ya. Ayo bisa dieksplor untuk berenang. Akhirnya lepas baju, simpan, karena saya itu kalau misalkan renang bebas, baju itu suka jadi patokan saya diam. Oh betul ya, di pantai di pantai itu saya simpan jadi patokan saya. Saya berenang aja, anak-anak kecil di sini saya nuturin, anak-anak gak tahu kemana, tersisa lah saya 4 orang itu main. Semakin kesini saya itu semakin jauh tuh. Dan ombak itu nggak beraturan nariknya itu. Sini biasanya gitu, ini enggak, dari sini ombak itu kadang-kadang ngegunting gitu. Ke depan pas saya lihat baju nggak jauhan. Jauh baju. Padahal dekat posisi berenangnya tadi ya. Santai. Udah nggak pusing lagi, nikmatin aja. Saya nikmatin. Yang terakhir itu air ombak itu dari sini bisa jadi nyilang, gunting saya di sini, temen yang 2 ini dia di sini, saya tinggal berdua. Jatuhnya tuh jauh, istri saya itu jauh teh. Saya lihat ke atas, pusing gini kan, saya lihat ke belakang, teman saya kok jadi kecil, berarti jauh banget dong. Lihat baju udah nggak kelihatan, teman saya aja kecil, apalagi baju patokan saya itu kok jauh. Lihat ombak dari sana kayak gini, jadi mau narik gitu kan. Wah mah bener, saya lihat istri saya mau kegusur teh, saya ambil istri saya. Itu pasti berenang posisinya kan? Lari teh, soalnya pas untungnya kan si ombaknya tuh belum semuanya tumpah ke sini, posisi masih kosong, bekas guntingan itu masih kosong. Istri saya ambil istri saya berdiri, lari sekuat tenaga, air itu blok, jadi saya kayak nabrak air itu kecubur muka. Wah udah, sampai saya gini, teman saya langsung teriak gitu kan, burukan, saya nyampe ke baju, ngambil gini, masa alhamdulillah untung lah orang selamat. Ayo mau balik, kita main di yang banyak karang aja, ini terlalu lepas kata saya tuh. Kita pergi aja buat sambil foto-foto juga di karang. Pas saya jalan gini, karang banyak gitu kan, dimakan air itu, jadi banyak namanya tuh kayak gini tuh, karang-karang yang bolong-bolong besar itu. Saya lihat
banyak sekali sesajen di sana. Apa sajiannya? Sajen teh ada yang buah-buahan, kelapa. Iya, mas, ada yang komplit sesajennya, ada yang enggak. Entah itu semuanya asalnya komplit dan dimakan juga sama yang kesana gitu kan, nggak tahu saya. Cuman saya kelilingin itu di dia ayah di itu aja. Dan cek saya tuh ini ngeri, cek saya udah dari sana. Ayo yuk mau balik. Pulang. Foto-foto bentar. Tetap foto-foto, tapi yang nggak ada sesajennya gitu kan, cari yang anak aja. Udah foto-foto, saya pulang. Jalan kaki. Udah jalan kaki nyampe rumah, tak ada kakek-kakek pakai sarung di mana semua jahit gitu. Mana di mana? Di Bandung. Pengantin nya baru ya setahun kurangan lah setahun kata saya. Datang bapak-bapak nggak satu bahkan sebuhan keneh. Apa artinya? Ya, jadi kata si bapak-bapak yang satu lagi ke kakek-kakek itu, udahlah masih kenyang ini, masih kenyang. Ya. Saya hah? Maksudnya naon cerita itu kan? Enggak, karena kemarin ada salah satu perahu dari Australia nabrak di situ mati. Tumbang. Jadi udah kenyang, maksud kenyang itu udah ada korban di sana. Dan siapa kakek-kakek itu yang berdua? Yang berdua itu ngomongnya ya, ulang penting tuh panggil loh sih saya teh. Sugante keluarga dari teman saya gitu kan. Saya tak teuing itu apa? Ya nggak tahu aja. Terang kali gitu saya teh. Udahlah ayo cek saja ke rumah weh. Tapi itu enak ya orang nggak kelapa heula cek saya teh. Gitu jawab pas gitu teh. Ngambil musik saya ngambil kelapa aja naik, nggak turun minum kelapa. Ini saya teh. Diam aja satu gitu. Yang saya ingatnya ya gitu. Untungnya masih kenyang dan ya selamat lah ya orang Bandung baru nikah pula gitu. Dan itu katanya emang sukanya hobinya itu ke pasangan yang muda yang baru menikah itu masih suka dia itu. Tapi kan saya nggak ada pikiran apa-apa. Itu kakek-kakek itu siapa? Kakek-kakek itu pakai sarung itu diam. Ini padahal itu pagi lah sekitar jam 9:10 kan. Di mana gitu. Saya nanya lah ke yang teman saya itu kan. Saha eta tuh hincut tapal orang. Dan udah gitu hilang, nggak ada. Nggak pergi lah. Tapi ya saking nggak ngeh tidak memperhatikan ya. Iya. Jadi bisa dikatakan hilang tapi tidak masa hilang gitu kan. Cuman ya karena mungkin itu teh apa kitanya nggak fokus atau dia pergi gitu aja gitu kan. Yeah. Nggak merhatiin gitu. Setelah ngobrol cuman ya kata bapak gua itu alamnya tuh bada cenah nya sebuah keneh kita misalnya sampai ingat mah sebuah keneh hanya coba itu sebuah keneh Tangan wah ini cerita wah saya seru banyak sih cuman ya nggak bisa jadi banyak yang ingat aja itu sih yang bisa ngejalur teh soalnya yang ingat benar-benar ingat itu kejadian yang saya alami dan nyata benar-benar gitu. Tapi nggak apa-apa Kang Iweng, kita jangan keluarin dulu di episode sekarang karena nanti fansnya Kang Iweng nih nanti boleh kirim komen aja, langsung komen nih nanti di YouTube atau langsung nge-DM aja, tolong hadirkan lagi Kang Iweng. Wah, nanti orang-orang vapers Baraya Sabilulungan pada komen nanti minta dihadirkan lagi. Bisa ya, jadi kalian sahabat yang bercerita buat yang mau jadi narasumber atau kalian pengen banget nih suka sama narasumber yang mana, nah kalian boleh langsung komen aja nanti di kolom komentar, boleh langsung nge-DM aja ke Instagramnya yang bercerita, nanti kita bisa langsung bales tuh, oh ya nanti kita langsung schedulekan lagi. Wah ini seru banget nih, serius, ini dari pertama kali banget tadi. Mangga ngopi dulu, karena dari pertama tadi Kang Iweng cerita memang menarik ya, saya sendiri sampai wow gitu, karena dari villa tadi, terus yang cerita tadi di salah satu landasan pesawat ya di Bandung ya, karena itu benar-benar jarang, apalagi yang kayak kecelakaan itu banyak, urban legendnya banyak banget. Wah mudah-mudahan nanti kita bisa main-main deh kalau misalnya atau memang bener
ada jodohnya ya, ada izinnya, kita juga insya Allah bakalan silaturahmi karena kita biasanya memang suka explore, cuman kalau explore-nya kita memang agak sedikit berbeda karena hanya sekedar jalan-jalan malam dan silaturahmi aja gitu, karena kita memang apa ya, nggak bikin yang aneh-aneh gimana sih, hanya ya udah cuman jalan-jalan malam kayak yang sahabat biasa tonton gitu ya. Kalaupun toh ada misalnya kita bawa Zaki, biasanya kita bawa Zaki kan, Zaki memang ya mediator lah ya, kalau memang mau masuk ya silahkan masuk, karena kita nggak pernah mancing untuk dimasukin nggak pernah kayak gitu. Biasa ya jadi memang karena ada Zaki pun mereka memang udah ngantri gitu, kita tinggal milih aja, ya udah dia yang milih gitu. Semua yang mana nih yang masukin, yang penting kita bisa interview, yang bisa ngomong, biasanya sih kayak gitu. Jadi terima kasih banyak ya Kang Iwan ya sudah meluangkan waktunya di episode kali ini. Mudah-mudahan jangan kapok, nanti kita bakalan undang lagi Kang Iwan ya. Insya Allah. Semoga usahanya lancar terus, sukses, komunitasnya juga makin solid ya. Amin. Untuk sahabat yang bercerita, jangan lupa kalian yang belum subscribe, tolong mohon bantuannya untuk subscribe dan jangan lupa nyalain loncengnya. Nah, di akhir kata, oh iya, kita punya gift dulu untuk narasumber kita pada hari ini. Ini ada kenang-kenangan, turun dulu. Ada kenang-kenangan sedikit nih Kang Iweng, jadi supaya Kang Iweng bisa mengenang ya, nanti mungkin sambil ngopi-ngopi santuy di rumah gitu kan, bisa sambil pakai mugnya dari yang bercerita sama kayak gini. Coba di unboxing. Coba dilihat dulu mugnya, dikasih lihat ke sahabat yang berceritanya. Nanti mau diundang lagi ya? Mau diundang lagi ya? Bisa. Ini buat ngopi-ngopi santuy nanti kan, sambil makasih sambil banyak nge-vape. Nah ini saya juga tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih banyak untuk partner support kita pada episode kali ini, yaitu Band Bunny Juice dan Walking Original. Terima kasih banyak atas dukungannya. Dan untuk sahabat yang bercerita, terima kasih atas cinta kalian. Saya pamit undur diri, saya Indra Deva. Dan saya Iweng Bangor yang bercerita. Bye. Sahabat yang bercerita, sekarang saya sudah berada di makam yang sangat terkenal ya. Dan kalau misalnya ada pengunjung dari depan itu pasti udah pada tahu gitu, semua pasti diarahin itu di sana ada makam yang lucu banget gitu, karena memang stylenya betul-betul eksentrik banget.